Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, ampunlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa itu ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita tutup doa surga kita ini dengan kita buka Mara Bakti nomor 549. Bunda Allah tak bercela, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat datang. Mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan doa menjelang dedikasi pemberkatan gereja kita untuk tanggal 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini di tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami dan seluruh acara yang akan dilaksanakan. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan dalam menyembah Dikau
dan mendengarkan sabdamu dan merayakan sakramen-sakramenmu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan namamu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita siapkan pada bakti nomor 172. 172. Mada Bakti 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi tadi tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umat-Nya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan mengawali bulan Oktober, bulan Rosario, di mana kita sungguh-sungguh diberikan kesempatan lagi untuk bersama dengan Bunda Maria melantunkan seluruh doa-doa dan segala kerinduan dan pengharapan kita. Semoga sepanjang bulan ini kita dituntun dan dilindungi dari segala mara bahaya. Terlebih pada bulan terakhir di mana kita dalam persatuan dengan doa-doa Bunda Maria. Semoga Bunda Maria menuntun kita, melindungi kita semua dalam seluruh aktivitas kita, khususnya dalam penyelesaian bangunan gereja ini. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Mada Bakti 182. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami memiliki iman yang kuat dan mempercayakan diri kami kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau telah membelenggu Santo Paulus dalam iman serta memberinya bantuan Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang ditaburkan dalam hati kami agar benih iman itu tumbuh berkembang dan menghasilkan buah. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa yang
yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus, kemuliaan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami juga bersyukur kepadamu, doa bersama dengan Bundamu, Bunda Maria. Semoga lewat doa-doa kami dan segala harapan kerinduan yang kami aturkan, Engkau nyatakan belas kasih-Mu atasnya, sehingga kami sungguh dapat mengalami sukacita dan kegembiraan hidup sepanjang bulan ini di bawah doa dan perlindungan Bundamu, Bunda Maria. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus. Tetapi tidak Kau tolong? Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu, agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berterhati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berterhati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar Kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan,
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Allah, tetapi berkat kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata, kami lakukan? Demikianlah sabda Tuhan. Hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu dalam permenungan saya menjadi kesimpulan dari pernyataan seorang yang sungguh beriman. Setelahnya kita menuntut sesuatu pula, minimal ucapan terima kasih. Dan demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak dalam keluarga bahwa ketika kita beroleh sesuatu kita ucapkan terima kasih. Dan juga ketika kadang-kadang melakukan sesuatu lalu kemudian ada sebagai orang beriman. Bacaan pertama, Habakuk dalam nubuatnya memperlihatkan kepada kita
bagaimana ia mengeluh kepada Tuhan di saat-saat ia mengalami berbagai kesulitan, di saat-saat gelap kehidupannya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa baliknya dari itu, pada saatnya kita juga akan mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang bertentangan atau berlawanan dari apa yang kita harapkan dalam kesetiaan beriman kita. Tetapi lihatlah apa yang dialami oleh Habakuk. Ia sendiri merasakan penindasan, perbantahan, pertikaian. Tetapi rasa-rasanya di dalam menghadapi itu seolah-olah Tuhan tidak menolongnya. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepadanya. Menjawab, catatlah penglihatan itu, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti agar mudah, masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Tuhan mau meyakinkan Habakuk bahwa apa yang ia harapkan akan tiba saatnya ia terima, ia nikmati. Menantikan, karena pada akhirnya pasti akan datang dan tidak tertangguh. Mungkin demikian juga dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Ketika kita menaruh pengharapan, permohonan, permintaan kepada Tuhan akan apa yang kita butuhkan dalam hidup iman kita, yang mungkin saja tidak kunjung datang. Tetapi ingatlah akan apa yang dikatakan Tuhan kepada Habakuk. Tetaplah menanti, karena saatnya akan tiba. Setialah berharap, karena Tuhan tidak akan mengingkari dan ia akan memenuhi apa. Dan Tuhan meneguhkan Habakuk untuk sungguh-sungguh tetap hidup dengan lurus hati dan benar. Karena orang yang hidup dengan lurus hati dan benar akan hidup berkat imannya. Hal yang sama dalam apa yang disampaikan, tetapi Rasul Paulus meneguhkan teman sekerjanya Timotius untuk jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Iman akan kasih Allah dananya hendaknya terus-menerus menjadi dasar perjuangan dan pewartaan Injil. Hendaknya menjadi penyemangat bagi kita untuk terus tidak dengan malu menjadi saksi tentang Tuhan. Bukankah dalam pembaptisan itu tiasa akan memampukan orang memberi kesaksian, dan Kristus sekalipun dalam penganiayaan. Kesaksian akan Kristus mesti terus berjalan meskipun kita berhadapan dan mengalami penganiayaan. Hal yang sama disampaikan bacaan pertama, bacaan kedua. Bagaimana kita dalam hidup beriman tetap tekun dan setia memberi kesaksian, bahkan ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang rumit kita ataupun juga bagi gereja. Dan karena itu peneguhan selanjutnya kita bisa lihat dalam bacaan Injil.
dalam menghadapi berbagai tugas pribadi, kehidupan keluarga, dalam kelompok-kelompok doa, atau dimanapun kita diutus untuk memberikan kesaksian. Tentunya justru Yesus mengingatkan kita lewat Injil yang kita dengarkan tadi, agar kita tetaplah melakukan apa yang mesti menjadi tugas kita. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tugas perutusan kita adalah tugas dari Allah yang harus kita lakukan tanpa harus kita meminta imbalan, balasan dari Tuhan. Karena ketika kita sendiri melakukan segala tugas perutusan kita dengan tulus ikhlas, di balik itu sesungguhnya Tuhan telah membalasnya. Tuhan Yesus memperlihatkan hal itu kepada kita, bagaimana harus dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Melakukan seluruh tugas kita, baik pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kelompok-kelompok doa, dalam gereja, dalam lingkungan masyarakat. Mari kita melakukannya sebagai bentuk dari kesaksian iman kita. Dan Tuhanlah yang akan menambahkan segala-galanya atasnya. Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Tuhanlah yang akan kemudian melayak pantaskan kita mengalami apa yang Ia kehendaki bagi kita masing-masing, yakni kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, marilah kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, tali pengikat komunitas kita ialah iman, pengharapan dan kasih. Maka marilah kita mohon kepada Allah supaya diberi iman yang setia dan dinamis, iman yang bertahan dalam segala percobaan. Marilah mengatakan bersama dengan para rasul, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung, sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kami cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan risiko-risiko yang kami temui. Marilah berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga iman seluruh umat Kristiani kuat dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga umat berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan tergoncang oleh masalah kejahatan di dunia,
juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap percaya pada Allah yang adil, pengasih, dan penyayang. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini. Ya Bapa, semoga kebaikan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Marilah berdoa. Tuhan, tambahlah iman kami. Tuhan Allah kami, sejak dulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-citamu, oleh kekuatan yang kami peroleh dari ini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan kita dengan Mada Bakti nomor 230. Akan hidup kita yang tanpa arti, semua Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Kita siapkan kudus Mada Bakti 253.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Kuatkanlah iman kami melalui keikutsertaan kami dalam mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Putramu yang membawa keselamatan bagi kami. Dan bawa kami mengakui karyamu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada hambamu Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahimanmu dengan mengumandangkan nada syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika hambamu melalui dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan Kau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang akan kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Ampunilah kasihanilah kami. Anakku Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita nyanyikan lagu Komuni, Mada Bakti 297. Tuhan, Engkau bagai rusa merindu dekat palung sungai, begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu? Marilah berdoa. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata. Pengumuman gereja untuk tanggal 1 dan 2 Oktober 2022 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosef Levi dengan Martha Mary, pengumuman ketiga. Kemudian Ernie dengan Jorni, pengumuman ketiga. Clementinus dengan Wilhelmina, pengumuman kedua. Aldit Harlim dengan Devina Laudi, pengumuman pertama. Kolekte gereja minggu lalu 13.130.000. Ada penjualan kupon kasih di depan pintu gereja. Umat diminta untuk berpartisipasi dalam rangka peresmian gereja kita. Kemudian besok sekitar donor darah, apa kelebihannya, apa manfaatnya, silakan datang besok jam 10. Dan juga ada kegiatan donor darah untuk yang mau menyumbangkan darahnya. Kemudian kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar di pastoran. Kegiatan pendataan umat juga sementara berlangsung. Dan yang terakhir, pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri diadakan setiap hari Selasa pukul 18 di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari pulanglah misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 305.
Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga